Baik, selamat malam. Di sini kami dari kelompok 7 Statistika ingin mempresentasikan materi 9 yang berjudul estimasi interval dan ukuran sampel. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari Aditya Raffi, Ananda Karlan Marsyanda, Bintang Ramadan, Heru Prasetya, Riko, Setiani Putri Nandiri. Slide pertama akan dibacakan oleh Setiani. Untuk pembahasan dari materi kami, yang pertama ada estimasi interval kepercayaan untuk rata-rata, di mana standar defisiasi populasi telah diketahui. Yang kedua, estimasi interval kepercayaan untuk rata-rata, di mana standar defisiasi populasi tidak diketahui. Yang ketiga, estimasi interval kepercayaan untuk proporsi. Dan yang terakhir adalah menentukan ukuran sampel. Estimasi interval kepercayaan untuk rata-rata di mana standar defisiasi populasi telah diketahui. Suatu cara untuk menentukan rentang nilai yang memuat nilai rata-rata populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Interval kepercayaan ini berguna untuk mengukur keakuratan dari estimasi rata-rata sampel terhadap rata-rata populasi. Yang berumus CI sama dengan X kurang lebih ZA atau 2, di mana CI adalah interval kepercayaan, X adalah rata-rata sampel, ZA adalah nilai skor yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan. Misalnya, jika tingkat kepercayaan yang diinginkan adalah 90%, maka nilai skor yang sesuai adalah 1,96. A adalah standar deviasi populasi, N adalah ukuran sampel. Contoh, sebuah perusahaan ingin mengetahui berapa rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Dari 50 karyawan yang dipilih secara acak, diketahui rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 40 menit dengan standar deviasi populasi sebesar 5 menit. Tentukanlah interval kepercayaan 90% untuk rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh seluruh karyawan. Penilaian sebagai berikut. Jadi interval kepercayaan 90% untuk rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh seluruh karyawan adalah 43,62 dan 46,38 menit. Dengan kata lain, kita dapat mengalahkan dengan tingkat kepercayaan 90% bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh seluruh karyawan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu adalah antara 43,62 dan 46,38 menit. Estimasi interval kepercayaan untuk rata-rata di mana standar defisiasi populasi tidak ditentukan. Suatu cara untuk menentukan rentan nilai yang memuat nilai rata-rata populasi dengan tingkat kepercayaan ditentukan ketika standar defisiasi populasi tidak diketahui. Berikut contoh rumus dan juga
contoh persoalannya. Silahkan Anda pause supaya lebih jelas. Estimasi kepercayaan untuk proposal. Pengertian interval kepercayaan untuk proposal dapat dilakukan jika variabel berupa kategorik. Rumus secara umum untuk semua intervasi konfidensi, yaitu C1 sama dengan estimasi titik kurang lebihnya confidence level kali standar error. Untuk lebih jelasnya, seperti gambar di bawah ini, untuk rumus dan contoh soal. Next. Yang selanjutnya yaitu menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel adalah jumlah individu yang diambil dari populasi untuk dimasukkan ke dalam sampel penelitian. Menentukan ukuran sampel adalah tindakan memilih jumlah pengamatan atau ulangan untuk dimasukkan dalam sampel statistik. Menentukan ukuran sampel yang tepat sangat penting untuk menghasilkan hasil penelitian yang akurat dan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan jenis sampel, yaitu sampel statistik, sistematis, ataupun cluster. Yang kedua, menentukan ukuran populasi. Ketiga, menentukan tingkat margin of error yang diinginkan. Keempat, menggunakan rumus yang tepat, yaitu rumus Z-score, distribution, ataupun proporsi. Serta yang kelima, yaitu melakukan pengujian sampel. Baik, itu tadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih.